7 tahun jadi seorang penyiar radio, apa aja yang didapat? Halo, kenalin, nama gue Bintang. Gue mantan penyiar radio selama 7 tahun. Dan gue akan ceritain apa aja sih yang didapat jadi seorang penyiar. Gue mau bahas dulu mengenai awal mula ketertarikan gue sama dunia radio. Jadi gue yakin sih untuk semua orang pasti pernah punya keinginan kecil ini. Keinginan ketika lu tumbuh dewasa dan dengerin radio. Lu selalu pengen punya perasaan bahwa kayaknya cita-cita gue adalah menjadi seorang penyiar. Kayaknya pas gue tanya hal-hal tersebut, semua orang pasti punya keinginan atau mimpi itu. Pada masanya ketika lulus SMA, gue mencari kira-kira pekerjaan apa yang bisa gue dapetin di umur 17, mau menginjak 18. Waktu itu, ada salah satu radio swasta di kota gue lagi buka kelas public speaking gratis. Nah, ini menjadi kesempatan gue karena yang ngadain adalah radio yang selalu gue dengerin dari zaman SD kelas 6. Radio tersebut punya segmented yang emang mengincarnya adalah anak muda dewasa. Dan lagu-lagunya pop Indo atau enggak mancanegara, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kesempatan kayak gitu, alhasil gue berkesempatan buat belajar public speaking. Karena salah satu dasar ilmu dari seorang penyiar adalah belajar public speaking. Gue mau shout out dulu buat mentor gue yang nyampe sekarang masih mentorin dalam segala apapun. Salah satu latihan dalam public speaking adalah pengembangan topik. Temuin satu kata yang bisa lo coba ceritakan dalam kurun waktu tertentu. Contoh adalah lo nemuin sesuatu di depan lo, semisal tembok. Ceritain pengalaman lo atau hal-hal mengenai tembok selama 1 menit atau 2 menit. Itu melatih otak kerja kita untuk bisa berpikir kira-kira kalimat atau cerita apa yang bisa kita ceritain ke orang atau ke pendengar selama 2 menit mengenai tembok. Bridging itu adalah teknik di mana lo bisa menghubungkan satu topik ke topik lainnya. Kayak contohnya adalah salah satu practice yang bisa lo lakuin di belajar public speaking mengenai bridging adalah 2 kata yang disambungkan. Kayak semisal adalah lo mau ngobrolin soal TV. Nah, pertama lo cerita tentang TV. Terus kata kedua adalah semisal mobil truk. Lo harus bisa menghubungkan 2 kata tersebut menjadi sebuah cerita. Lo pertama ngobrolin dulu soal TV, habis itu lo masuk ke topik tanpa orang sadarin. Karena pada dasarnya adalah belajar speaking adalah ngelatih cara kerja otak lo biar lebih cepet. Kayak gitu. Terus hal lainnya yang gue pelajarin jadi seorang penyiar adalah etika dalam bersiaran. Ternyata gue baru tahu yang namanya penyiar itu nggak boleh yang namanya menggiring opini atau berkata kasar. Meskipun kadang-kadang dalam siaran gue sering banget keceplosan untuk ngomong tai misalkan atau anjing misalkan. Nah, itu kadang-kadang dimarahin kalau misalkan itu kedengeran sama atasan lo. Jadi secara garis besar public speaking akan bisa lo dapetin ilmunya dalam dunia siaran atau belajar siaran atau menjadi seorang penyiar, of course. Dan gue yakin nih sih hal tersebut kenapa gue seneng banget jalanin, karena waktu itu pas SMA gue ketemu sama satu guru bahasa Indonesia. Jadi ceritanya adalah di dalam kelas gue tuh kelas sekolah SMK otomotif, dan waktu itu adalah kelasnya bahasa Indonesia. Ada satu guru perempuan, waktu itu umurnya masih 52. Mungkin bukan masih, tapi udah 52 ngajar sekolah SMK bahasa Indonesia. Yang gue perhatiin adalah bagaimana cara dia menjelaskan suatu topik atau pembahasan atau suatu pelajaran. Itu yang ngebuat gue cukup amazed sama kemampuan manusia. Manusia bisa ya ngomongnya sebagus ini. Manusia bisa ya ceritanya atau menjelaskannya seperti ini, seenak ini, senyaman itu. Dan alhasil itu terpatri bertahun-tahun, bahkan setelah gue lulus SMA, bahwa kayaknya gue perlu nih belajar public speaking. Dan ternyata bener, public speaking ngebuat gue lumayan cukup ngebantu dari banyak hal, entah itu karir, bahkan kuliah, sekolah, dan lain-lain kayak gitu. Terus hal penting lainnya yang lo dapetin ketika menjadi seorang penyiar adalah mindset. Mentor gue selalu bilang bahwa public speaking it's a thing, tapi
hal yang lebih penting dibanding public speaking adalah mindsetnya, pola pikirnya, pengetahuannya, acknowledge-nya. Jadi percuma lu jago pinter ngomong, tapi kalau misalkan yang lo omongin juga nggak ada isinya, atau yang lo omongin adalah sudut pandang yang nggak bagus-bagus banget, yang mungkin ya bisa aja lu ngomongin soal tembok, tapi buat apa ngomongin tembok gitu kan. Nah, alhasil gue dipaksa untuk selalu memahami atau belajar suatu hal di luar hal tersebut, apapun itu, entah itu musik, film, buku, segala macam. Yang penting adalah lu punya wawasan yang lumayan cukup luas untuk bisa mengerti bahwa dunia bekerja seperti apa dan lu menceritakannya seperti apa. Dan sudut pandang menjadi seorang penyiar itu dipengaruhi oleh wawasan, cara berpikir kita. Itu yang paling penting. Lu nggak mau kan dengerin orang ngoceh nggak jelas, kayak misal lu nontonin YouTube deh, lu juga pasti pilih-pilih, oh gue nggak suka cara pikir dia, oh gue nggak suka cara ngomongnya dia, kayak gitu. Dan hal lainnya adalah yang lu dapetin menjadi seorang penyiar adalah pendengar. 7 tahun gak mungkin gue nggak punya pendengar. Sebenarnya gue nggak tahu dalam skala atau sebesar apa pendengar gue pada waktu itu. Meskipun gue selalu yakin bahwa pendengar gue selalu dikit, orang yang kenal pun gak banyak. Apalagi pada masanya gue nggak cukup menginginkan kepopuleran untuk dikenal banyak orang. Meskipun ada 1 atau 2 pengalaman yang dimana ketika di jalan gue selalu ditodong sama orang dan orang tahu nama gue. Mereka selalu cerita tentang gue dengerin siaran lo, gue dengerin cerita lo, bla 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 lainnya. Itu kesenangan yang mungkin semua orang bisa didapetin dari sekarang kalau misalnya mereka jadi selebgram gitulah. Terus hal lainnya adalah kebanggaan orang tua. Jadi gini, kalau misalkan di kampung, lo akan punya perasaan bahwa lo dibanggakan oleh orang tua. Pada masanya waktu itu pas awal menjadi seorang penyiar, gue dianggap pekerjaan gue tuh main-main. Karena kayaknya mereka menganggap bahwa siaran radio pada waktu itu cuma main-main, bukan pekerjaan sesungguhnya gitu. Pekerjaan sesungguhnya adalah mereka yang bisa ngasilin beneran duit dengan capek kerja yang kelihatan gitu hasilnya. Tapi hal tersebut ternyata berubah ketika gue lumayan cukup lama siaran, hampir 2-3 tahun, ngebuktiin bahwa oh ada hasilnya lo siaran, oh ada untungnya juga lo siaran. Dan pembuktian tersebut akhirnya diakui oleh keluarga, yang dimana pada akhirnya orang tua gue selalu bangga ketika memperkenalkan anaknya adalah seorang penyiar. Meskipun kadang-kadang agak beda tuh cara perkenalannya. Semisal kadang-kadang gue dikenalkan sama orang sebagai seorang reporter, gue pernah gue selalu dianggap sebagai seorang pembawa berita dan lain-lain. Hal-hal semacam itu yang gue dapetin ketika menjadi seorang penyiar. Nah, itu beberapa pengalaman atau hal-hal yang gue dapetin selama siaran di radio 7 tahun. Gak terlalu banyak, tapi yang jelas itu lumayan menjadi pengalaman menyenangkan, salah satu dalam karir gue yang mungkin gue gak tahu ya kalau sekarang kayak gimana, tapi yang jelas pengalaman tersebut lo bisa dapetin di tempat-tempat lain. Segitu dulu untuk hari ini, terima kasih udah dengerin. Ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.